Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Swamo. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama sampai kedua, Hai Mari Sembah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu ini. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Saudara silakan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pada hari Minggu ini yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kidung Jemaat 4 dulu, 1 dan 2. Ajaib
menyelesaikan doa syukur, pengakuan dosa, dan juga persiapan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan kuduskan bagi kami, di mana seluruh umat-Mu di muka bumi ini datang menyembah kepada Tuhan. Dalam konteks PPKM yang kami ikuti hari ini, sebagian besar umat Tuhan beribadah dari rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah kiranya dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami bisa hidup dengan damai di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menuntun kami, menghibur kami, dan menguatkan kami di dalam hidup dan pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang disediakan kepada kita pada hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi yang menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom saudara, selamat pagi. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus hadir dan menolong serta memberkati kita semua. Saudara-saudara, Paulus menyampaikan kekagumannya kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dia begitu bangga akan jemaat ini karena kesempurnaan Allah ada di dalam jemaat itu. Itu dikatakannya di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Allah membuat jemaat itu menjadi kaya dalam segalanya. Yang berikut, jemaat Korintus bisa seperti itu karena Allah sendiri yang telah meneguhkan mereka. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-8. Jemaat yang telah dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan supaya tidak tercacat. Nah, kemudian pada bagian yang kita baca tadi diberi judul di situ hikmat Allah dan hikmat manusia. Fokus daripada pembicaraan tentang hikmat ini adalah yang pertama terkait dengan bagaimana tradisi Yahudi yang taat kepada Taurat dan berbagai aturan-aturan yang mereka buat. Dan yang kedua adalah terkait dengan salib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang diyakini oleh orang-orang Yahudi adalah melakukan Taurat Tuhan itu, mereka bisa selamat dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi Paulus melihat dari sisi lain bahwa penerimaan akan Yesus itu adalah berfokus pada salib. Ayat 18 mengatakan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi bagi orang-orang yang menolak salib itu, melihat bahwa salib adalah satu kebodohan. Salib adalah kutuk atau salib adalah cocok atau pantas bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa fokus daripada pemberitaan Rasul Paulus adalah Yesus Kristus dan karyanya. Oleh karena itu bagi Paulus tidak ada keselamatan yang dapat diperoleh selain daripada penerimaan akan diri Yesus Kristus, khususnya tentang karya penyalibannya. Karena justru di dalam penyalibannya itulah kasih Allah dinyatakan. Melalui penyalibannya itulah semua kutuk dan semua dosa serta semua pelanggaran umat manusia dihapuskan oleh Yesus Kristus. Dan itulah karya yang terbesar dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Saudara, jika kita kaitkan dengan situasi kita pada hari ini, harapan kita memasuki bulan Juli adalah di mana sekolah mulai dibuka, kemudian berbagai aktivitas di masyarakat, khususnya dalam dunia pariwisata, hotel, bandara internasional bisa dibuka. Tetapi apa yang terjadi? Justru kita menerima satu perintah baru, yaitu PPKM darurat.
Apa yang bisa kita lakukan terhadap hal ini? Yang pertama tentu kalau harapan kita seperti tadi ada perasaan kecewa. Itu saya kira rata-rata orang mengalaminya. Apalagi setelah dari bulan November yang lalu kita sudah mendapatkan izin untuk dapat melakukan aktivitas ibadah kita di gereja. Tapi hari ini kita hanya bisa melakukannya dengan hanya kurang lebih 10 orang saja. Apa yang harus kita katakan terhadap hal ini? Saudara-saudara, kalau kita lihat bagian Alkitab yang lain, khususnya dalam kitab Roma, tunduklah kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu artinya tunduklah kepada pemerintah karena tidak ada pemerintah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika pemerintah sudah memutuskan sesuatu yang baik dengan tujuan untuk dapat menahan laju perkembangan COVID-19, ini pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, kita sudah sepatutnya memberi dukungan terhadap kebijakan atau anjuran pemerintah ini. Sehingga dengan demikian disinilah kita juga akan merasakan bagaimana kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menopang dan menolong kita. Introitus kita tadi mengajarkan kita bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena kekuatan kita, bukan karena jerih lelah kita, tetapi keselamatan kita adalah anugerah Tuhan dan pemberian Tuhan. Dalam konteks kita beribadah di rumah, dalam konteks kita menaati dan mengikuti PPKM darurat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, di situ juga kita akan merasakan kekuatan Allah dan anugerah Allah yang akan menolong dan menyertai kita semua. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mohon waktunya sejenak. Saya akan menegaskan kembali agenda pelayanan seminggu dan warta jemaat. Pembekalan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Juli pukul 19.30 lewat Zoom meeting oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga. Dan Youth Fellowship akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli pukul 18.30 lewat Zoom meeting pelayan firman oleh Pikaris Jeffrey Lumansik. Jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada keluarga Cornelis Lumansik yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung
dan seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja akan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Informasi penting yang berkaitan dengan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli, Bapak Ibu bisa membaca dengan seksama di poin nomor 2. Berikutnya berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Sumiati, ibunda dari Bapak Agus Semedi, pada hari Selasa 29 Juni di Blitar. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Agus dan keluarga. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu bisa membaca dengan seksama di WhatsApp yang telah dikirim ke grup wilayah masing-masing. Demikianlah informasi kepelayanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 4, 5, 4, 1 dan 3. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pemerintah melalui Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menteri, Pak Gubernur, Bupati, dan sampai pemerintah di tingkat bawah. Bapak Presiden telah mengeluarkan
perintah agar dilaksanakan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Perintah ini direspon dengan baik oleh Pak Menteri, Gubernur, dan Bupati. Dan perintah ini juga dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Pak Presiden di dalam memimpin bangsa ini di masa COVID ini. Biarlah kiranya langkah-langkah di dalam vaksinisasi, di dalam upaya mencegah penyebaran COVID ini berhasil oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami sebagai rakyat mendukung kebijakan pemerintah ini dengan tetap berdoa serta berharap kiranya setelah PPKM darurat tanggal 20 Juli kami boleh beraktivitas kembali di masa normal. Ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing kiranya dapat diikuti oleh seluruh warga jemaat. Mereka juga menyediakan waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan bersama anggota-anggota keluarga mereka. Mereka juga akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk rasa hormat dan syukur karena pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayanan gerejamu, Gereja Kristen Protestan di Bali bersama dengan gereja-gereja lainnya. Tuhan, biarlah gerejamu akan tetap disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Demikian juga aktivitas gerejamu GKPB Jemaat Bukit Doa yang mulai Senin ini akan melakukan pembinaan untuk para majelis yang sudah terpilih oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sridangga dan juga oleh Pak Bishop beserta Kadep Tubin pada tanggal 12 yang akan datang. Kiranya seluruh pembekalan dan pembinaan serta persiapan penabisan ke dalam jabatan gerejawi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan lewat daring. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh dapat membangkitkan iman jemaat Tuhan, membangkitkan persekutuan dan juga membangkitkan kesaksian mereka. Umat Tuhan tetap bertahan di dalam masa-masa sulit. Oleh karena itu kami doakan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Agus Ruben Lodo, Bapak Lumansik yang ada di Sorong, dan juga saudara-saudara kami yang lain, kiranya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Agus Semedi, di mana ibundanya sudah Engkau panggil pulang ke surga. Biarlah Tuhan menghiburkan Pak Agus Semedi dan juga seluruh anggota keluarganya. Bapak, terima kasih. Tolong hibur dan sertai dan kuatkanlah kami di dalam kami memasuki hari-hari kerja kami pada sepanjang minggu yang akan datang ini dengan tetap setia dan patuh pada aturan pemerintah, melakukan protokol kesehatan dengan ketat di dalam setiap aktivitas kami masing-masing, baik kami yang beraktivitas di rumah maupun yang ada di jalan atau di tempat-tempat kerja kami. Demikian Bapa, doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Kami juga mengingat bagi mereka yang sedang berulang tahun di minggu ini, yaitu dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 9 Juli. Demikian juga saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dari tanggal 6 sampai tanggal 10 yang sudah dicatat dalam warta liturgi ini. Kiranya Tuhan
memenuhkan sukacita mereka di dalam kehidupan mereka. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur lewat persembahan. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Sang berkat itu, kami mengucap syukur Bapa, lewat usaha dan pekerjaan yang Tuhan telah berikan, Engkau telah membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah beri. Tuhan terimalah, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami selalu mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang berkat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu.
melaksanakan PPKM darurat ini supaya kita tidak melanggar dan supaya kita tidak tersesat. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang kita dan kita menjadi orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang setia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.